Puji Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semuanya. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita akan mulai dengan ibadah kita saat pagi hari ini. Kita mau menghampiri Tuhan. Kita mau menghadap hadirat Tuhan. Sedang mendengar firman Tuhan dalam ibadah kita saat ini. Pujian kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Menyembahmu. Haleluya.
kuasa-Mu. Terima kasih yang tak pernah berhenti dalam hidup kami. Selalu ada, seperti bagaikan mentari, selalu tidak pernah berhenti. Terima kasih. Kami bersyukur atas hidup yang Allah berikan kepada kami. Engkau beribadah kepada Tuhan bersama jemaat. Tuhan memberkati kami. Layak kami semua Tuhan. Biarkan kami menikmati hadirat dan berkat Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Terus menyanyi buat Tuhan, saudara. Kita hasilnya seperti sungai mengalir di waktu hujan. Amin. Haleluya. Hasilnya seperti sungai. Kasihnya dalam hidup kita semuanya, selalu ada kasihnya buat kita semuanya. Kita akan nyanyikan pujian saat kurang hidup. Ya Tuhan, dalam hidup kami ya Bapa. Buat pengorbananmu atas hidup kami.
Tuhan Yesus, apa yang kami sampaikan sekaligus ini menjadi doa dan harapan kami. Tapi bersama dengan Tuhan akan melakukannya karena Tuhan selalu memberikan mereka semua anak Tuhan dimanapun berada. Kami siap menerima kebenaran penuh dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini saya ingin menyampaikan dengan tema bahaya rohani suam kuku. Sekali lagi, bahaya rohani suam kuku. Saya mencoba mengajak Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ingin menceritakan satu kisah, sekalipun kisah ini sebenarnya di lapangan banyak terjadi. Salah satu kisah itu begini. Ada seorang pria mengincar seorang wanita, ingin lebih dekat dengan seorang wanita. Kemudian dia berhasil berkenalan dengan seorang wanita itu. Perkenalan mereka berkembang. Akhirnya si pria mengajak si wanita makan, mengajak sang wanita jalan-jalan, mengajak sang wanita nonton, bahkan mengajak sang wanita shopping. Semua ajakan sang pria direspon dengan baik oleh wanita tersebut. Melihat respon dari sang wanita, si pria ini dengan percaya diri bahwa si wanita adalah orang yang benar-benar mencintai dia. Pada suatu saat, si pria ingin menyampaikan isi hatinya, perasaannya kepada perempuan tadi dengan kata-kata. Kemudian dia mengambil memilih satu waktu dan tempat yang tepat bagaimana dia ingin menyampaikan perasaannya. Dan pada akhirnya setelah ketemu waktu yang tepat dan tempat yang tepat, mereka pun akhirnya ketemu di lokasi yang sudah ditentukan. Kemudian si pria mengatakan, saya ingin mengungkapkan perasaan saya kepada kamu. Akhirnya dia mengatakan, I love you. Aku cinta padamu. Harapan sang laki-laki, sang pria tadi, ada respon balik dari perempuan, dari wanita yang dicintai. Tentunya respon yang diharapkan adalah respon bahasa, balasannya I love you too. Saya juga cinta padamu. Itu harapan sang laki-laki. Tapi apa yang terjadi? Ketika si laki-laki, si pria tadi selesai mengungkapkan kata-kata, si pria memang merespon. Tapi responnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan laki-laki. Yang perempuan mengatakan, saya memang senang kepada kamu, tetapi saya tidak cinta kepada kamu. Betapa terkejutnya sang pria. Dia merasa apa yang dia perbuat kepada sang wanita selama ini seperti tidak ada nilai
dia seperti di PHP. Sehingga dia kecewa. Kalau memang dia di PHP, lebih baik dari awal katakan, saya tidak mau sama kamu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pengalaman seperti ini saya pikir tidak terlalu sulit kita temukan di masyarakat. Mungkin bisa saja Bapak Ibu Saudara, terutama yang masih muda, pernah mengalami hal yang sama di PHP orang. Bagaimana rasanya? Sakitnya di mana? Sakitnya tuh di sini. Sakit memang. Cerita ini, kalaupun ini cerita, tapi memiliki makna yang luas. Tapi saya yakin cerita ini tidak hanya sekedar cerita, tetapi fakta di lapangan, di masyarakat, dalam kehidupan masyarakat sekarang, itu cukup banyak. Hal seperti inilah yang ingin saya sampaikan kepada kita, belajar dari apa yang disampaikan firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-22. Saya hanya membacakan satu ayat saja sebagai dasar dari renungan kita pada saat ini. Saya coba bacakan. Dikatakan demikian. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Bapak Ibu, jemaat Laodikia adalah jemaat yang terakhir ditulis di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua dan yang ketiga, di mana jemaat Laodikia ini memiliki banyak kelemahan di dalam mengiring Tuhan. Jemaat Laodikia ini, kalau saya boleh katakan, Laodikia juga masih berada di wilayah Turki modern, Turki sekarang ini. Asia Kecil yang sekarang sering kita dengar Turki. Jadi jemaat di Laodikia ada di sana pada zaman dulu. Jemaat di Laodikia itu dikunjungi, ditemui oleh Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan diri sebagai pribadi yang dikatakan adalah firman yang amin. Bahkan dikatakan saksi yang setia, permulaan dari ciptaan. Apa maksudnya ini? Tuhan hadir kepada jemaat Laodikia dengan kesempurnaan. Di dalam kesempurnaannya ada beberapa hal yang justru kita bisa temukan di dalam diri Tuhan, yaitu Allah Maha Tahu. Sehingga di dalam ayat yang ke-15 sampai mengatakan demikian, saya coba bacakan ayat yang ke-15. Aku tahu segala pekerjaanmu. Di sini Tuhan hadir sebagai Allah yang Maha Tahu. Dengan kata lain, Allah tahu semua gerak-gerik kita. Bahkan mulai dari kandungan ibu pun Tuhan tahu tentang keberadaan kita. Dengan kata lain, tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Amsal pasal yang ke-15, ayatnya yang ketiga, berbunyi demikian. Ayat Amsal pasal 15, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi, sebagai jemaat, Tuhan tahu bukan hanya dari sisi luar, tapi sampai kepada isi hati kita. Tuhan tahu motivasi kita, tujuan kita, niat kita, Tuhan tahu. Sehingga jangan kita pernah bermain-main dengan Tuhan. Jangan kita pernah bersandiwara dengan Tuhan. Jangan kita pernah menganggap Tuhan tidak paham tentang kita. Dia tahu segala-galanya. Apa yang Tuhan ketahui tentang jemaat Laodikia? Paling tidak, saya boleh katakan, jemaat Laodikia adalah jemaat yang suam-suam kuku. Bapak Ibu, kata suam-suam kuku di sini sebenarnya mudah dimengerti.
Bahkan sudah diterjemahkan, diartikan tidak dingin dan tidak panas. Kalau dingin sekalian, kalau panas sekalian. Bahkan jemaat Laodikia juga dikatakan adalah jemaat yang sombong. Jemaat yang merasa kaya, tidak kekurangan apa-apa. Tapi di mata Tuhan, jemaat yang suam-suam kuku ini adalah salah satu ciri jemaat bersamaan dengan sifat sombongnya, jemaat yang merasa keadaannya baik-baik. Ibarat tubuh yang kita miliki terlihat di depan mata kita sehat. Terlihat di pemandangan orang lain kita segar bugar. Wah, masih bisa ngangkat begini. Kita masih bisa lari, masih bisa beraktivitas. Tapi ketika dicek oleh tim medis, mungkin cek urin, mungkin cek darah, ternyata di dalam tubuh kita sudah banyak penyakit. Yang paling mengerikan, penyakit itu mengancam nyawa kita. Kerohanian kita juga seperti itu. Sering terlihat seperti baik-baik saja. Mungkin berdoa kita lakukan. Puji Tuhan, kalau saya dan saudara masih berdoa. Mungkin saya dan saudara membaca firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara dan saya masih aktif membaca firman Tuhan. Mungkin juga saya dan saudara turut serta dalam pelayanan. Puji Tuhan, itu juga sesuatu yang baik. Tetapi ingat, apapun yang kita lakukan, kalau itu tidak dari hati, tidak dari cinta kepada Tuhan, kita seperti pencitraan saja. Supaya dilihat orang kita rohani, supaya dilihat orang kita sudah terlibat dalam pelayanan. Tapi sebenarnya kita ini adalah pribadi yang rapuh. Pribadi yang mudah hancur. Ibarat tubuh kita ringkih. Sedikit saja masalah, nggak punya uang, langsung bertingkah. Sakit sedikit, langsung berulah. Itulah yang namanya suam-suam kuku. Dan ini sangat berbahaya. Situasi sekarang, saya boleh katakan, situasi sedang dalam pengujian. Harapan saya, doa kita bersama, janganlah kita seperti jemaat di Laodikia. Tetapi dengarkanlah nasihat firman Tuhan. Apa nasihat firman Tuhan? Saya tidak perlu perpanjang. Dikatakan nasihat Tuhan kepada jemaat Laodikia. Belilah emas yang dimurnikan supaya kaya. Belilah pakaian putih dan memakainya supaya jangan kelihatan ketelanjangan dan memalukan. Dan belilah minyak untuk melubas mata supaya dapat melihat. Dengan kata lain, emas itu berbicara kualitas. Ya. Baru yang kedua, pakaian putih itu berbicara masalah kesucian hidup. Dan minyak itu berbicara masalah pengurapan. Jadi saya dan saudara, supaya menjadi jemaat yang berkualitas, menjadi jemaat yang kudus, dan menjadi jemaat yang diurapi oleh Tuhan, tidak ada alternatif lain kecuali saya dekat kepada Tuhan. Supaya kedekatan kita kepada Tuhan menumbuhkan rasa cinta. Ada pepatah Jawa mengatakan, apa itu bahasa Jawa? Trisno jalaran saka kulino. Artinya, karena sering ketemu, maka muncul bibit-bibit cinta, rasa suka. Jadi demikian juga saya dan saudara. Kalau kita sering bersekutu dengan Tuhan, didasari dengan niat hati yang baik, saya yakin kecintaan kita kepada Tuhan semakin tinggi dan kecintaan kita tidak akan terhalang oleh semua alasan yang bisa mungkin kita ciptakan. Doa dan harapan saya, cintailah Tuhan dengan hati. Jangan sampai memiliki kerohanian suam-suam kuku, karena itu sangat berbahaya. Tuhan katakan, aku akan memuntahkan engkau. Dengan kata lain, Tuhan akan membuang kita kalau saya dan saudara tidak memiliki kasih kepada Tuhan yang sungguh-sungguh. Kiranya firman Tuhan ini dapat membantu kita semua
Dan sebentar kita akan menerima perjamuan kudus. Saya bersama keluarga akan mewakili perjamuan kudus hari ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Langsung saja ke bagian kita berdiri. Saya bersama dengan keluarga mewakili perjamuan kudus hari ini. Saya yakin Tuhan pun tahu kerinduan saya dan saudara untuk lebih dekat dengan Tuhan. Kami yakin juga melalui perjamuan kudus ini, di mana saudara berada, iman saudara sangat berperan mengimani tubuh dan darah Kristus supaya kita menyatu dengan Dia. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih buat semua yang Tuhan telah lakukan kepada kami. Kami sudah memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Allah. Kiranya apa yang kita lakukan ini berkenan kepada Tuhan. Kami siap menerima perjamuan kudus hari ini. Terima kasih Tuhan. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan berkata dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dengan berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan pujian tadi saat ku renungkan. Haleluya. Amin. Saudara renungkan kata-kata setiap pujian yang kita dengarkan, yang kita nyanyikan. Bagaimana saudara saat ini? Kondisi saudara saat ini. Amin. Haleluya. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali melupakan berjalan sendiri, seakan lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin menjauh darimu. Amin. Haleluya. Tanpa ada cinta yang tak pernah berlalu, saya Tuhan Yesus yang baik, kami bersama dengan jemaat-Mu dimanapun saat ini berada, yang mengikuti ibadah ini melalui Zoom, karena keterbatasan, karena keadaan kami harus lakukan ini. Tapi kuasa Allah tidak terbatas menjangkau setiap kami. Kalau ada saat ini anak-anak Tuhan yang lemah karena banyak faktor, kami berdoa kehadiran mereka saat ini diberkati oleh Tuhan, karena mereka sudah mendengarkan firman Allah, supaya mereka boleh memperbaiki rohani mereka, supaya bertumbuh. Karena ketika terjadi sesuatu, mereka kuat, kami kuat di dalam Tuhan. Berkati
yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya, kami yakin Allah yang besar dan berkuasa mampu menyelamatkan hidup kami dari keadaan yang terpuruk sekalipun. Engkau angkat kami menjadi pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami dengan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Putra Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai memberkati kita semua dengan segala yang baik. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Mari semua kita duduk di sini biar adik, mama. Nah. Ya, mungkin bisa dibuka apanya? Ya. Oh, masih Zoom lah. Pasti Reka, Lame, Pagi emang. Lian, Akila, Jakarta. Akila, Beta, Ya, sayang. ya, Tuhan memberkati. Berkati ya, Mungkin dalam minggu depan kita akan mengadakan rapat melalui Zoom. Karena kita rencana mau mengadakan Natal tanggal 25 di Kopi Gamol. Tanggal 25 di Kopi Gamol. Jadi kita akan rapat melalui Zoom. Ya. Tanggal 25 rencana Natalnya. Tapi Zoom-nya nanti akan saya kabari tanggal berapa. Enak minum kopi sekalian. Ya. Kopi sekalian. Ya. Sana boleh lah. Ya, kalau Natalnya nanti kita makan minum kopi di situ. Halo, Tina. Udah gede dia. Ini adiknya ini. Ini siapa? Ines Opung gitu. Halo, Ines Ines. bilang, halo Opung gitu. Mana dia ini? Aduh, Lame. Nggak dibuka. Oke lah ya. Ya. Sampai ketemu. Iya, dadah Opung gitu.